muncul konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktannya. Ya, seperti ini. Sambil dipahami pelan-pelannya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan hubungan antara konstanta laju reaksi dengan untuk konsentrasi dan juga untuk tekanan. Jadi kalau konsentrasinya sekian, konstantanya berapa. Kalau sekarang ini hubungannya dengan tekanan. Jadi laju reaksi itu bisa dituliskan dalam bentuk tekanan parsial dari masing-masing komponennya. Ya, nah, kita bisa lihat lagi hukum gas ideal. Hukum gas ideal adalah PV nRT. Ya. Kalau kita dulu belajar waktu di SMA, gas ideal ya, itu adalah PV sama dengan nRT. Nah, kemudian bisa menjadi persamaan konsentrasi ini dari N per V RT. Jadi ini itu adalah konsentrasi itu sendiri. Ya. Jadi nanti bisa kita buat persamaannya seperti ini. Jadi berbanding lurus ternyata konsentrasi dengan tekanan parsialnya. Oke, nah di sini ada contoh untuk reaksi non-elementer. Yang tadi kita bahas ada elementer, itu ketika koefisiennya dari masing-masing senyawa itu sebanding atau itulah yang menjadi order reaksinya. Tapi kalau yang non-elementer, ya itu order reaksinya itu tidak sama dengan nilai koefisiennya. Ya. Sehingga harus mencari-cari. Ya. Misalkan ini laju penguraian reaktan A menjadi R, kita bisa buat persamaan laju reaksinya, min RA sama dengan konstanta kalikan konsentrasi, pangkat N. N ini order reaksinya. Karena kita nggak tahu, meskipun di sini tulisan koefisiennya adalah 1 masing-masing, tapi karena ini non-elementer, diketahui reaksinya merupakan reaksi non-elementer, sehingga kita nggak bisa langsung CA pangkat 1. Ya, karena belum tentu nilai koefisien di sini itu menjadi order reaksinya, khusus untuk reaksi non-elementer. Jadi di sini dibuat simbol N. Ya. Nah, ini bisa kita rubah C itu tadi, konsentrasi itu adalah PA per RT. Ya, bisa kita buat persamaannya seperti ini. Jadi C itu sama dengan P per RT. Nah, ini akan bisa menjadi ini. Jadi diubah C-nya menjadi P per RT. Ya. Oke. Nah, kemudian bisa kita turunkan lagi menjadi K per RT, RT-nya tetap pangkat N dikali P pangkat N. Sehingga nanti kita bisa buat persamaannya untuk konstanta laju reaksi berdasarkan tekanan ini, itu adalah Kp. Kp itu Kc dikali konsentrasi ya, konstanta ketika dia hubungannya dengan konsentrasi, konstanta kesetimbangan reaksinya ya, dikalikan dengan RT pangkat N. Ya ini. Nah, untuk membuat persamaan laju reaksi dengan menggunakan tekanan parsial. Nah, di sini untuk reaksi orde 1, nah ini kita akan juga belajar nilai satuan dari konstanta reaksi. Ya. Nilai satuan dari konstanta reaksi. Untuk orde 1 maksudnya pangkat 1 ya. Laju reaksi A itu satuannya adalah mol per volume waktu. Ya. Mol di sini satuannya gram mol per liter detik, itu sama dengan konstanta laju reaksinya. Konstanta laju reaksinya di sini satuannya adalah seperdetik untuk orde 1 ya. Untuk orde 1 itu satuannya seperdetik dikalikan konsentrasi satuannya mol per liter. Nah, ini itu sama dengan tadi kan Kc kali RT pangkat N ya. Ini juga bisa dirubah dalam bentuk tekanan parsial ya, Kp mol per detik liter ATM. Nah, ini satuan Kp. Kp kalikan P ya, seperti persamaan ini. P-nya itu adalah dalam satuan ATM. Ya, nanti macam-macam satuan tekanan itu
Kebetulan di sini yang digunakan adalah ATM. Untuk reaksi orde 2, maka nilai konstanta laju reaksinya, satuannya itu akan berbeda juga ya dengan yang orde 1. Orde 1 itu per detik, orde 2 itu liter per detik gram mol. Nilai satuan konstanta. Untuk konsentrasi mol per liter, karena orde 2 itu berarti koefisiennya 2 ya. Jadi contoh orde 1 itu seperti ini, A menjadi R. Ini ordenya 1 karena ya koefisiennya 1. Kalau orde 2 berarti kayak ini, 2A menjadi R. Ini orde 2. Jadi nanti dia akan menjadi pangkatnya. Nah, jangan lupa satuannya pun dikuadratkan. Ini satuan konstanta laju reaksi masing-masing orde berbeda-beda ya. Untuk orde 3 beda lagi. Untuk orde 0, nanti ada orde 0, itu juga nilai satuan K-nya berbeda. Ya. Nah, nanti akan saya tampilkan satuannya ya. Nah, ini satuan dari konstanta laju reaksi. Ini saya tampilkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, unimolekuler, bimolekuler, sama termolekuler. Jadi kalau yang uni itu 1 reaktannya, bimolekuler ada 2, kalau termolekuler itu ada 3 molekul atau senyawa nanti ya. Ininya apa? Koefisiennya kalau kita cek ya. Nah, ini satuan konstanta laju reaksi. Jadi berbeda. Untuk orde 0 itu konstantanya satuannya adalah mol. Nah, ini saya tuliskan di sini. Nanti satuannya adalah mol per liter detik. Boleh detik, boleh menit, tergantung yang diketahui ya nanti. Kalau untuk K1 itu seper detik atau seper second atau seper menit ya. Untuk K2, K ketika orde 2 itu berarti volume yaitu liter dibagi mol per ini detik ya. Kalau yang orde 3 nanti liter kuadrat per mol kuadrat sama detik. Nah, jadi ini masing-masing satuan untuk konstanta laju reaksi dengan orde reaksi yang berbeda-beda, orde 0, 1, 2, dan 3. Sehingga memang di sini orde reaksi itu kita harus tahu, bisa menghitungnya ya. Dan nanti kita juga harus menghitung konstanta laju reaksinya. Nah, kalau persamaannya seperti ini, maka nanti laju reaksinya adalah misalkan min RA, maka K2, karena di sini K2, kalikan CA kuadrat, kuadratnya dari ininya. Kalau RP juga sama, karena di sini 2, ya maka RP ya, pembentukan P, yang dilihat tetap reaktannya, jadi tetap CA kuadrat. Ya. Nah, kalau untuk mencari konstanta laju reaksinya tinggal dikali silang aja ya, seperti biasanya. Jadi K2-nya berarti min RA dibagi CA kuadrat, seperti ini ya. Nanti satuannya akan menjadi ini. Ya, RA-nya tadi sendiri adalah mol per liter detik dibagi atau dikali konsentrasi. Konsentrasi itu adalah mol per volume. Ya. Kalau dibagi mol per volume berarti dikali volume per mol. Ya. Ya, tapi ini ada kuadratnya. Oke. Berarti ini habis ininya sisa 1 ya, nanti berarti volume dibagi mol ya. Dibagi mol, ini volume juga habis ya. Volume dibagi mol waktu. Ini untuk konstanta laju reaksinya.
Oke, sampai di sini, ini adalah cara-cara untuk membuat persamaan laju reaksi jika diketahui reaksinya, baik itu elementer maupun non-elementer ya. Nah, untuk contoh yang reaksi non-elementer, nah ini nanti akan kita bahas juga. Ya. Sementara ini kita masih membahas yang reaksi elementer hubungannya dengan tekanan ya, nanti ini. Jadi kalau kita menggunakan tekanan parsial ya. Nah, ini. Kalau dalam bentuk tekanan parsial, nah, tekanan parsial untuk mencari Kp sendiri juga adalah konsentrasi dibagi waktu dibagi tekanan. Ya. Hubungan antara Kc dan Kp untuk dimensi laju reaksi Ra itu apabila laju reaksi dinyatakan dalam bentuk ATM per satuan waktu, hubungan Kc dan Kp nanti akan menjadi ini. Jadi Ra, ya, kalau ini konsentrasi ya, dCA per dt, oke. Nah, oke. Kemudian kalau dengan hubungannya dengan tekanan tadi, ya, maka tekanan parsialnya dibagi dengan RT kali dt, ya. Nanti konstantanya jadinya Kc PA per RT pangkat N. Atau bisa dibuat seperti ini, dPA per dt sama dengan RT-nya dipindah ke kanan. Jadi nanti Kc, ya, jadi dari persamaan ini, nah ini RT, ya ini sama-sama ada RT-nya, RT-nya kita pindah ke kanan. Jadi nanti RT-nya pangkat 1 dikurangi dengan pangkat N. Ya, karena dia sebagai pembagi ya, jadi min N, nanti min N. Jadi RT satunya itu yang ini, min N-nya yang itu, kemudian dikalikan dengan PA pangkat N. Sehingga nanti kalau ingin mencari laju reaksi penguraian A berdasarkan tekanan parsialnya, maka kita bisa bikin RA sama dengan, RA di sini nanti satuannya adalah tekanan dibagi waktu, ya seperti ini. Kp dikalikan PA-nya, tekanannya pangkat N, ya. Di mana Kp sendiri itu adalah ini. Kc dikalikan RT pangkat 1 min N. Ya, ini untuk Kp. Jadi Ra itu sama dengan Kp kalikan PA pangkat N. Kp sendiri itu dari sini. Ya. Dan nanti kita bisa mengerjakan laju reaksi kalau diketahui tekanan parsialnya. Ya. Ini contoh soalnya, misalkan ada reaksi penguraian nitros oksida dalam bejana silika. Ya, ini umumnya merupakan reaksi order 2. Di sini sudah ditulis persamaan reaksinya. Nah, dekomposisi atau penguraiannya ini ditemukan oleh ini nama penemunya. Nah, mengikuti reaksi order 1 dengan stoikiometri, jadi persamaannya stoikiometri ya. Dari persamaan laju reaksi ini kita bisa buat Rn2O sama dengan, kalau kita lihat dari konsentrasinya maka dCA per dt. Kalau dilihat dari tekanan parsialnya maka dPA per dt ya. Nah ini, maka nanti Kc kalikan Cn2O karena reaktannya. Pada suhu 900 derajat Celcius. Kc-nya itu adalah 0,013 per detik. Nah, tadi masih ingat per detik itu satuan untuk order reaksi berapa? Per detik. Ini adalah satuan untuk konstanta laju reaksi order reaksi 1. Itu seperdetik. Kalau 0 tadi beda lagi, kalau reaksi order 2 beda lagi ya. Nah, maka tentukan besarnya konstanta laju reaksi Kp, jadi ditanya Kp dalam satuan ini untuk reaksi order 1.
Nah, ini tadi yang sudah kita bahas persamaannya, Kp sama dengan Kc RT pangkat 1 min N ya. Tadi ya, Kc RT pangkat 1 min N, nah, dikalikan tekanan parsialnya. Nanti kalau mencari RA-nya. Ya, ini persamaannya akan menjadi seperti ini. Kc-nya tadi kan 0,013, kemudian R-nya adalah 82,05. Ini bisa kalian lihat di tabel appendix ya, appendix dari Chinkopis untuk konstanta gas. Jadi R di sini adalah simbol untuk konstanta gas. Konstanta gas itu nilainya macam-macam, dipengaruhi oleh satuannya ya. Jadi kalau satuannya misalkan dia nanti pakai Pascal, kemudian ininya pakai Ficht pangkat 3, misalkan ininya pakai mol derajat Rankine misalkan, maka nanti nilainya juga akan berbeda. Nah, ini kebetulan yang dipakai adalah ATM cm3 per mol Kelvin, maka nilainya sekian ya. Kemudian T-nya itu suhunya tadi adalah berapa Celcius tadi? 900 ya, 900 kalau jadikan Kelvin tinggal tambah 273 ya, 900 tambah 273 jadinya ini. Kemudian kita kalikan sehingga didapatkan Kp-nya satuannya ini. Ya. Ini masih mencari Kp ya, belum mencari persamaan laju reaksinya. Nah, tinggal nanti kalau diketahui tekanannya, tinggal kalian masukkan aja nanti min R N2O, ini tadi ya, N2O itu adalah Kp kalikan tekanan parsen terkait laju reaksi yang itu berhubungan dengan suhu. Jadi apakah ada kaitannya antara suhu dengan nilai laju reaksi. Jadi kalau kita melihat ya, persamaan laju reaksi yang sudah pernah kita bahas ya, ini adalah laju reaksi dengan persamaannya adalah konstanta laju reaksinya dikalikan dengan konsentrasi reaktan ya. Kemudian pangkatnya di sini adalah merupakan order reaksi. Ini untuk reaksi elementer ya. Jadi pangkatnya dari konsentrasi ini adalah koefisien dari persamaan reaksi. Nah, ini berlakunya hanya untuk reaksi elementer. Kalau yang non elementer, pangkat order reaksinya ini berbeda nilainya dengan koefisien dari persamaan reaksi. Nah, kemudian bagaimana dengan suhu dan katalis? Apakah dia juga mempengaruhi laju reaksi? Ya. Nah, di sini kemudian kita akan menemukan sebuah konsep atau teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Swedia yang bernama Svante Arrhenius. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Ya, dulu waktu SMA ya, apa itu persamaan Arrhenius. Jadi dia menemukan ya, jadi ternyata suhu itu berpengaruh kepada nilai dari laju reaksi ya. Kemarin kita membahas tentang konstanta laju reaksi yang dituliskan dengan lambang K ini. Nah, ternyata konstanta laju reaksi yang kita pakai di sini itu dia itu dipengaruhi oleh besarnya nilai suhu ya, baik itu suhu reaktan atau suhu prosesnya ya, itu ternyata berpengaruh terhadap konstanta laju reaksi, sehingga nanti juga ujung-ujungnya akan berpengaruh kepada besarnya nilai laju reaksi ya. Oke, persamaan Arrhenius ini adalah K sama dengan A kali epsilon ya, pangkat min EA per RT ya. K di sini adalah konstanta laju reaksi, A di sini adalah faktor frekuensi atau konstanta Arrhenius ya. Jadi ada istilahnya konstanta Arrhenius, kemudian epsilon ya. Epsilon pangkat min EA. EA di sini adalah energi aktivasi. Kemudian dibagi dengan R kali T. R di sini adalah konstanta gas,
ya. Kemudian T di sini adalah suhu. Ya, ini dalam satuan SI ya, T-nya dalam satuan Kelvin. Untuk konstanta gas sendiri, kalian nanti bisa mengeceknya di appendix Syncoplex ya. Oke, untuk nilai dari konstanta gas itu bisa kalian cek di buku Syncoplex, Christie Syncoplex, Transport Process and Unit Operation di bagian appendix ya. Di situ nanti akan ada tabel terkait konstanta gas ya. Nilainya bisa bermacam-macam tergantung dari satuannya. Kalau kita menggunakan satuan Joule per kilogram mol Kelvin, maka nanti nilainya akan 8314. Tapi kalau kita menggunakan satuan nah ini ATM misalkan, kalau ini meter kubik kali ATM per kilogram mol Kelvin, maka satuannya akan menjadi nilainya akan menjadi 82 kali 10⁻3. Ini untuk nilai-nilai konstanta gas ya. Oke, bisa kalian cek di sini. Nah, kemudian dari persamaan Arrhenius ini ya, kita nanti akan bisa menghitung ya nilai konstanta laju reaksinya ya, ataupun nanti nilai REA per RT-nya. Ya, jadi nanti akan kita bahas di contoh soal ya. Jadi ini adalah persamaan Arrhenius. Nah, ini ada contohnya ya, penggunaan dari persamaan Arrhenius ini. Jadi apa sih efek atau pengaruh dari perubahan temperatur atau suhu? Jadi untuk bisa kita menunjukkan efek atau pengaruh dari perubahan suhu pada laju reaksi ataupun konstanta laju reaksi, maka kita bisa menggunakan persamaan Arrhenius ini. Nah, kalau kita hitung misalkan pada suhu 20 derajat Celcius, ya, kita hitung nilai epsilonnya, ya, nanti kita masukkan, ini kita asumsikan energi aktivasinya itu sebesar 50.000 Joule per mol. Sehingga nanti ketika di persamaannya kita masukkan energi aktivasinya 50.000 Joule per mol. Kemudian konstanta gasnya kita menggunakan yang Joule per Kelvin mol ya. Dipakai 8,31. Nah, kita cek ini Joule per mol Kelvin ya. Jadi ini bisa kalau misalkan kita rubah satuannya, oke, karena ini kan kilomol, kalau dirubah ke gram mol, ya itu kan berarti dikali 1000 ya, jadi nanti 8314,34 Joule per kilomol Kelvin. Kalau dirubah ke mol, berarti kan Joule per gram mol Kelvin, berarti ini bagi 1000 ya. 314,34 nya dibagi 1000 jadinya 8,314 nanti ya. Nah, makanya di sini kemudian satuannya angkanya adalah 8,31. Kemudian dikalikan dengan suhunya 293, kita dapatkan nilai ininya epsilonnya adalah 1,21 kali 10⁻⁹. Ya, misalkan kita rubah sedikit saja suhunya menjadi 303 Kelvin, dinaikkan ya. Nah, kita akan dapatkan nilai epsilonnya adalah 2,38. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke persamaan Arrhenius ini, nah, maka kan kelihatan ya bahwasanya kenaikan suhu ataupun penurunan suhu akan berpengaruh kepada nilai konstanta laju reaksi. Ya, itu. Jadi persamaan Arrhenius ini bisa memberikan gambaran kepada kita terkait efek dari perubahan suhu. Nah, kemudian selain suhu, ternyata katalis ya. Katalis di sini juga berpengaruh ya terhadap nilai konstanta laju reaksi. Ya. Jadi ini dimisalkan ada katalis dengan dia memiliki energi aktivasi turun menjadi 25 kJ per mol.
hitung lagi dengan menggunakan suhu 293 derajat Kelvin. Oke, kalau kita rubah energi aktivasinya menjadi 25.000 dan suhunya menjadi 293, nah kita akan dapatkan nilai epsilonnya di sini ya 3,47. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa menyimpulkan apa ya? Kalau kita cek tadi energi aktivasi yang kalau kita tidak menggunakan katalis ya, yang tadi 50.000 energi aktivasinya nilainya 1,21 ya. Suhunya 20. Ketika dinaikkan suhunya ternyata nilainya semakin besar. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya semakin naik suhu, maka nilai konstanta laju reaksi itu akan semakin meningkat juga. Sehingga nilai laju reaksinya juga akan semakin meningkat. Sedangkan penggunaan katalis, ya di sini memang akan energi aktivasinya akan lebih rendah, tapi nilai konstanta laju reaksinya itu akan lebih besar. Ya, ini pangkat min 9, yang di sini 10 pangkat min 5. Jadi sekitar 30.000 kalinya ya, lebih cepat ya dengan menggunakan katalis. Konstanta laju reaksinya itu akan semakin lebih besar, nilai laju reaksinya juga akan lebih cepat ketika kita menggunakan katalis ya. Tuh, jadi itu hubungannya dengan persamaan Arrhenius. Jadi memang katalis itu berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi, konstanta laju reaksinya maupun nilai laju reaksinya itu akan semakin besar ya, dan reaksi akan berlangsung lebih cepat. Ya. Oke. Ya, ini kita bahas. Jadi memang banyak reaksi umumnya memang terjadi pada suhu kamar. Setiap kenaikan temperatur maka laju reaksi itu akan meningkat. Jadi ini nih dari persamaan Arrhenius ini kita dapat kesimpulan bahwasanya setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius itu akan bisa meningkatkan laju reaksinya itu 2 sampai 3 kali lipat. Ya. Nah, sedangkan energi aktivasi atau EA di sini adalah energi minimum agar molekul-molekul itu dapat bereaksi. Jadi kalau dengan katalis tadi ternyata energi minimum ya yang dibutuhkan itu hanya sekedar 25.000. Tapi kalau tidak pakai butuh energi untuk mengaktifkan molekul-molekul yang ada dalam senyawa tadi atau bahan untuk bisa bereaksi itu jadi lebih besar kalau misalkan tidak pakai katalis. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa buat kemudian dari persamaan Arrhenius tadi, kita bisa buat persamaan logaritmanya ya atau len di sini ya. Jadi tadi kan K sama dengan A kali epsilon pangkat EA per RT minus ya. Oke. Nah, ini bisa kita rubah menjadi kita bisa buat grafik ya. Grafiknya nanti dalam persamaan log. Jadi ln K sama dengan ln A ya. Ln A minus EA per RT ya. Kita harus ingat-ingat lagi materi matematika teknik ya terkait sifat-sifat logaritmik ya, bahwasanya epsilon ini itu kalau misalkan kita buat ln epsilon maka ini tuh dianggap hilang habis dan pangkatnya itu nanti menjadi pindah ke depan, jadinya nanti min EA per RT. Nah, seperti ini jadinya. Nah, nanti akan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, untuk dua konstanta laju reaksi pada temperatur yang berbeda, kita buat K1 sama K2. Jadi misalkan K1 itu pada saat T1, K2 itu pada saat T2. Jadi kita buat perbandingannya. Ln K2 dibanding K1 sama dengan ya
min EA per RT. Nah, T-nya di sini juga adalah selisih dari suhu T2 min T1. Oke. Nah, kemudian bisa kita selanjutnya dari persamaan ini bisa kita buat grafiknya antara len K versus seperti ya. Len K versus seperti. Nanti misalkan data yang didapatkan menghasilkan garis seperti ini, maka interceptnya di sini ini masih kurang len A ya. Jadi di sini harusnya ada len A, ini plus len A. Len A di sini kalau di dalam grafik adalah intercept. Intercept itu jarak dari titik 0 ke titik len A. Kemudian untuk kemiringannya atau gradiennya itu adalah min EA per R. Ya. Untuk sumbu Y-nya adalah len L. Len K, sumbu X-nya adalah seperti. Nah, ini nanti akan bermanfaat ketika kita akan menghitung nilai gradiennya ya maupun nilai konstanta Arrhenius-nya. Ya, ini misalkan ada contoh gitu ya terkait reaksi dekomposisi hidrogen iodida ya dalam fase gas semuanya memiliki konstanta laju reaksinya sekian. Nah, ini kira-kira orde berapa? Liter per mol sekon. Ya, kita bisa menebak ini orde 0, 1, 2 atau 3 itu dari satuan konstantanya. Nah, kalian tadi masih ingat terkait satuan konstanta laju reaksi ini. Nah, kalau ini satuannya adalah liter per mol sekon. Jadi volume per mol waktu. Nah, sehingga dari situ kita bisa lihat ternyata dia adalah orde 2. Jadi soal ini menggunakan reaksi orde 2. Ya, kita kok bisa tahu dari satuan konstanta, tetapan ini konstanta ya. Konstanta laju reaksi atau yang disimbolkan dengan K. Ya. Pada suhu 500, nah dan juga konstanta laju reaksi pada suhu 600. Nah, jadi ini perbandingan suhu ya. Disuruh menghitung energi aktivasi. Nah, kita bandingkan K2 per K1-nya. Nah, dari sini persamaan ini bisa kita buat EA energi aktivasi sama dengan ya. Ini didapat dari ini bisa kita kali silang ya sebenarnya. Jadi EA-nya tetap di kanan ya. Kemudian len K2 per K1 min R-nya itu bisa pindah ke kiri dikalikan ya. Kalikan min R. Kemudian yang ini ya juga bisa dikali silang ya. Ini kan jadinya seperti ini sebenarnya. Seperti 2 min seperti 1. Nah, nanti menjadi yang di bawah ini. EA sama dengan min R len K2 per K1 dikali seper ini. Nah, seper ini itu diubah menjadi pangkat min 1. Jika nanti kalau kita masukkan angka-angka itu ke dalam perhitungan, jadinya akan seperti ini. Kita dapatkan energi aktivasinya sekian. Oke. Ini untuk menghitung nilai energi aktivasi. Nah, ini terkait grafik tadi ya, yang untuk membuat hubungan antara konstanta laju reaksi dengan suhu. Jadi sumbu Y ini adalah len K, sumbu X ini adalah seperti. Ya, terus kemudian yang di sini jadi len A di sini adalah interceptnya ya. Len K kalau kita buat persamaan linier Y sama dengan masih ingat ya MX plus C. Nah, kalau dulu di waktu SMA itu Y ini adalah yang ada di sumbu Y ini, X ini adalah sumbu X-nya, M-nya ini adalah gradien, M itu adalah gradien atau slope. Nah, itu adalah
M ya, kemudian tambah C ini adalah interceptnya. Intercept itu jarak dari sini ke sini ke 0. Nah, ini nilainya berapa ini? Segini ini. Itu intercept. Jadi ln A di sini adalah interceptnya, min EA per RT. Min EA per R ya, min EA per R itu adalah slope-nya atau M-nya, sepertinya itu adalah X-nya ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita misalkan menggunakan data yang ada di bawah ini untuk menentukan nilai slope-nya. Ya, slope-nya baru kita bisa dapatkan nilai energi aktivasi. Ya, di sini kita bisa cek ya, nilai suhunya dari data ini naik ya dari 375, 400, 500, 600. Terjadi kenaikan. Kalau yang di sini naiknya 25 derajat Celcius, sedangkan yang di sini 100 derajat Kelvin ya. Di sini 100, di sini 100. Kemudian laju konstanta laju reaksinya ini satuannya /S. Nah, ini kira-kira order reaksinya berapa? Kita bisa cek di nih. /S itu per second ya, maksudnya per waktu. Berarti dia adalah order reaksi 1. Nah, jadi ini reaksinya berlangsung di order reaksi 1 karena satuan konstanta laju reaksinya /S. Ini nilainya. Oke, dimasukkan data-datanya ya. Suhunya ini kita buat ya, jadi 1/375, 1/400, 1/500. Nah, ini. Ya, didapatkan kalau kita bagi tadi 1 dibagi 375. Nah, ini 1 dibagi 375 Kelvin ya. Ini 1 dibagi 400, ini 1 dibagi karena seperti bagi 500, 1 dibagi 600. Kemudian untuk ln K-nya ya, ln K-nya bisa didapatkan dari ini. Jadi K-nya ini kalian lenkan ya. Data K tadi itu dilenkan, kita dapatkan nilai yang ada di sini ya. Kemudian kita buat grafiknya antara ln K versus seperti. Ini masukkan angka-angka di sini. Kalian bisa pakai Excel aja ya, biar memudahkan untuk membuat grafiknya. Setelah dimasukkan ke grafik, kita dapatkan gambar seperti ini. 4 titik ya, karena datanya ada 4 kan. Nah, ini ada 4 titik. Ternyata kemudian kita regresi ya, regresikan di Excel ya, kita dapatkan persamaan ini ya, Y sama dengan min 4865 plus 1,946. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan ya, seperti yang persamaan yang di atas tadi, Y sama dengan min 4865X plus 1,946. X-nya di sini adalah seperti ya. 1,946 ini adalah ln A, min 4865 ini adalah min EA per R, slope-nya. Kemudian Y-nya di sini adalah ln K. Nah, sehingga nilai slope itu adalah min EA per R berapa? min 4865. Ya. Min 4865 sama dengan EA per R-nya kita pakai yang 8,31 Joule per Kelvin mol karena tadi suhunya pakai Kelvin ya. Nah, kemudian kita dapatkan tinggal dikali ya, kali silang kita dapatkan energi aktivasinya adalah 4 kali 10 pangkat 4 Joule per mol karena Kelvinnya sudah dicoret sama ini ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau ingin tahu nilai energi aktivasi ya, maka kita bikin grafiknya dulu seperti ini, kemudian dari grafik itu kita regresikan 4 titik ini sebelumnya nggak ada garis lurus, tapi kemudian kita regresikan, regresi linier ya namanya, di Excel nanti. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Dari persamaan ini baru kita bisa mendapatkan nilai energi aktivasi ya, seperti itu.
berikut cara untuk membuat grafik ya Lenka versus seperti. Jadi tadi data yang ada di soal tadi, suhu yang ada adalah 375, kemudian naik menjadi 400, 500, 600. Kemudian ada data konstanta laju reaksinya pada masing-masing suhu ya. Itu sekitar ini 1,68 dikali 10 pangkat 5 min 5 ya, jadi dibagi 100.000, kemudian 3,5 kali 10 pangkat min 5 juga, 4,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang di sini 2,1 kali 10 pangkat min 3. Ya, dari data ini saya masukkan ke dalam tabel Excel. Nanti akan didapatkan nilai seperti ini, sama ya. Oke, nanti kemudian kita hitung sepertinya sama lenkanya. Ya, sepertinya ya 1 dibagi T-nya. K-nya kita buat len, jadi len sekian. Kemudian bawah juga len. Jadi kalau sudah kita dapatkan, kita buat grafiknya ya. Kita urutkan saja, lebih kita urutkan dari nilai yang jadi dari tabel yang di sini diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai terbesar. Jadi dari ini kita balik urutannya. Yang ini juga seperti itu. Sehingga kita dapatkan grafik di bawah sumbu X ya. Karena di sini minus, nilai lenkanya minus. Kita akan dapatkan grafik seperti ini ya, hampir sama dengan yang di sini ya. Nah, kemudian cara membuatnya adalah kita blok saja ini ya. Kemudian bisa kalian lakukan klik insert, kemudian pilih yang ini ya, garis, atau pilih yang titik-titik saja juga boleh. Nah, seperti ini akan dihasilkan garis ini ya. Nah, dari garis ini kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita pilih add trend line. Dari add trend line ini kita bisa regresikan. Caranya regresi adalah mengeklik, ini kan ada pilihan eksponensial, linear, logaritmik. Kalian pilih yang linear ya, pilih garis yang linear ini. Nah, kemudian klik yang display equation on chart. Jadi ini untuk menampilkan persamaan di grafiknya ya. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, ini kita akhirnya mendapatkan garis linear dengan persamaan ini. Nah, ini kita dapatkan persamaan yang sama persis dengan yang ada di contoh. Jadi Y sama dengan min 4865, X-nya seperti, Y-nya tadi lenka, plus 1,946. Oke. Nah, ini kita cari slope-nya, kemiringannya itu yang nilai di depannya X ya, min 4865, kita nanti dapat energi aktivasinya. Oke, itu cara membuat grafik linearnya ya, regresi linear untuk mendapatkan persamaan linear ini sehingga kita nanti menemukan nilai energi aktivasi. Oke, selamat mencoba. Nanti saya akan beri latihan